Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, kabar baru lagi tentang kasus Vina Cirebon dan 7 para terpidana. Di video kali ini, Ibu Titin dan Pak Jutek Bongso mendesak Kapolri dan Bareskrim untuk segera menindaklanjuti perkara laporan mereka tentang Rudiana CS, RT Pasren, serta AF dan juga DD yang dinilai terlalu lamban menanganinya. Oleh karena itu, Pak Jutek Bongso beserta tim Peradi akan menyambangi Bareskrim untuk mendesak Kapolri segera menindaklanjuti secepatnya, begitu kira-kira ya. Oke guys, sampai malam lagi seperti apa videonya, mari saksikan. Let's go. Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim atau Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara yang mengeluarkan penetapan dengan registrasi perkara nomor 16 Pitsus tanggal 10 Oktober 2016 dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut. 1. Dokter Etik Purwaningsih SHMH. Benar kan? Kalau kemarin kan menurut jasa seumur hidup, tetapi hakim memutuskan untuk tuntutannya hukuman mati. Ya, tuntutan hukuman mati, tapi diputus seumur hidup. Selaku ketua, hakim ketua. Kedua, Suharyanti SH, hakim anggota. Ketiga, Ina Herlina SHMH, hakim anggota. Selanjutnya disebut terlapor. Terus kasus Vina Cirebon, Bang. Ya itu juga. Mungkin nggak ada CCTV mas sekali sepanjang perjalanan itu. Ya bayangkan Bang, yang ada aja dikaburin, apalagi yang nggak disajikan, kan gitu. Yang sudah ada, yang terang, Mabri mengaburkannya. Kenapa saya bilang Mabri? Muazzar itu ketua Subdit Komputer Forensik. Pelaku rekayasanya itu. Bayangkan, dia membawa bendera Mabri, berarti Mabri yang melakukan rekayasa itu. Waduh. Oke. Apalagi Vina Cirebon. Makanya saya bilang bukan masalah barang buktinya ini Bang sekarang. Masalahnya ada tidak lembaga di Indonesia ini yang berani memerintahkan Kapolri, "Hei Kapolri, buka CCTV, buka data HP Vina. Kenapa chatnya dibuang?" Itu kan chatnya dibuang juga. Iya, hilang. Menurut katanya. Iya. Gitu. Itu kan sudah obstruction of justice. Lakukan tindakan hukum kepada mereka. Tidak ada otoritas Bang di Indonesia ini. Gitu loh. Coba aja sekarang. Ya kan berdasarkan keterangan ada CCTV, nggak ada. Mana CCTV-nya sampai pas Susmo Buaji menekan di publik juga nggak ditanggapi. Mana DPR? Mana Presiden? Mana Menko Polhukam? Saya belum dilantik Bang. Nanti setelah dilantik saya tulis surat ya. Iya Bang. Ya sekarang saya belum dilantiknya dari belum jadi DPR juga saya udah kayak begini kok Bang. Oh gitu ya. Insya Allah nggak berubah malah justru. Nggak, maksudnya kasus Vina ini loh. Kita kasus Vina coba. Ada video CCTV, ada data HP. Iya, tidak dibuka, ya. Terus kita di TV berbicara tentang kesaksian sampai saya. Itu yang saya bingung juga soal Vina, Bang. Sampai bosan saya. Si A bilang A, si B bilang B. Terus bagaimana kita menguji kebenaran kalau tidak ada bukti materi? Itu bukti telepon, buka handphone, CCTV yang ada ternyata belum dibuka, ya kan? Iya. Takutnya kalau dibuka ternyata tidak sesuai dengan kejadian, ya kan? Pasti itu Bang. Iya. Sebetulnya udah yang buka Bang, ya kan? Ada ya. Iya. Cuman udah jangan dibeberkan lah gitu. Ini menginformasikan kepada semua yang mengikuti perkara kasus Vina dan Eki di Cirebon bahwa rencananya hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 kami akan ke Bareskrim Mabes Polri. Selain ada jadwal pemeriksaan terhadap laporan polisi yang kami buat atas nama para terpidana terhadap dugaan penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan saat tahun 2016 lalu oleh Pak Rudiana dan kawan-kawan yang sudah kami layankan dalam laporan polisi ke Bareskrim yang sedang berproses saat ini. Rencananya Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri dalam hal ini kami sudah mendapatkan surat bahwa hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 akan kembali memeriksa. Yang diperiksa itu adalah ada orang tua dari terpidana Pak Muran dengan orang tua dari Eka,
ya. Terkait apa diperiksa, saya tidak tahu ya, tetapi tim hukum akan mendampingi yang bersangkutan karena ini adalah laporan polisi yang kami buat di Barreskrim yang sudah berlangsung dari bulan Juli 2024 yang lalu. Laporan polisi ini sudah hampir mau 4 bulan ya, 3 bulan lebih berada di Barreskrim. Dari 3 laporan polisi yang kami monitor itu baru berjalan adalah laporan kami terhadap Aib dan Dede ya, dan juga terhadap Pak Rudiana. Sedangkan kepada Kavi dan Pak Pasren sampai hari ini kami juga sudah ada tanda bukti lapornya dari kuasa hukum, tapi kami belum mendapatkan update. Itu sebabnya hari Rabu yang akan datang kami akan mengirim surat dan bertemu dengan teman-teman di Barreskrim Mabes Polri untuk menanyakan perkembangan kelanjutan dari 3 laporan polisi kami. Ya, bahwa menurut kami ketiga laporan yang kami layangkan ini tidak perlu untuk menunggu proses PK, karena yang kami laporkan ini adalah tindak pidana murni yang dilakukan seperti yang disampaikan di dalam pra-peradilan. Dalam faktanya sudah terungkap bahwa para terpidana dan saksi yang kami hadirkan yang melihat langsung dan buktinya diperlihatkan dalam muka persidangan sudah menunjukkan dugaan penyiksaan penganiayaan waktu mereka ditangkap Agustus 2016 lalu. Itu bukan lagi menjadi sekedar dugaan isu, tapi sudah muncul dalam fakta persidangan. Saya sekali lagi memohon kepada teman-teman Barreskrim Mabes Polri untuk segera memproses Pak Rudiana dan kawan-kawan, karena tidak perlu menunggu proses PK, karena ini adalah hal yang berbeda dengan proses PK. Kemudian terhadap laporan kami kepada Aib dan Dede, sekali lagi menurut kami ini juga tidak perlu menunggu proses PK. Kenapa? Kami kan melaporkan bahwa mereka memberikan keterangan palsu di muka persidangan, yaitu Aib dan Dede. Sekarang Dede di dalam pernyataannya dan di muka persidangan pra-peradilan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon itu sudah menyatakan itu bohong, itu tidak pernah terjadi, bahwa dia itu satu tidak mengetahui peristiwa itu, dan peristiwa itu sama sekali tidak diketahuinya. Artinya dengan pengakuan Dede dan juga fakta persidangan yang ada, saya pikir Barreskrim tidak perlu menunggu hasil proses dari peninjauan kembali ini. Oke, mantap. Ibarat kata ya, mereka diam, kita diam, mereka juga diam begitu ya. Ini bagus nih Pak Cek Bongso ya. Desak terus ya, kapan perlu pergi ke situ rame-rame, sambangi Barreskrim, terus jelaskan secara transparan begitu ya tentang laporan-laporan mereka terhadap 7 terpidana ini, seperti RT Pasren begitu ya, sampai yang kata Pak Cek Bongso sampai saat ini belum digubris, belum ada update terbarunya begitu, ada apa dengan Barreskrim begitu ya. Jadi ya kita diam, mereka juga diam begitu. Jadi kita berharap kepada para penegak hukum untuk segera kita juga capek ya guys ya. Kapan ya kasus pidana ini kan selesai gitu ya, sudah berbulan-bulan loh semenjak mencuatnya begitu. Apalagi kita tidak menghitungnya dari tahun 2016, dari bulan Juli aja kapan mulai mencuatnya, Mei atau bulan berapa dulu tuh ya, sudah berapa bulan sampai saat ini belum juga selesai. Kita berharap kepada para penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus inilah kalau bisa ya, jangan dipermainkan lagi lah hati masyarakat begitu. Apalagi para 7 terpidana ini, kasihan kita ya, mereka jelas-jelas orang tidak bersalah begitu. Segera bebaskan dan tangkap siapa saja yang terlibat yang bersalah, itu aja pokoknya. Kita yang jelas kita mendukung orang yang tidak bersalah. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.